أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا معاشر المسلمين والمسلمات, para bapak saudara ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pripun kabare ing siang menika? Alhamdulillah. Atis nopo panas, mbun awan taksi atis bae. Berarti kipasannya tempatnya ini mawon apa nggih? Napa mbok subuh? Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus mengaruniakan kepada kita banyak sekali kenikmatan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah, nikmat taufik di atas iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih dikuatkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kembali ke salah satu tempat yang Dia cintai, yaitu masjidnya, dalam rangka untuk berusaha memohon ampun atas kesalahan dan dosa, memperbaiki apa yang telah lampau, dan terus berbekal untuk ajal yang pasti akan datang menjemput setiap jiwa yang bernyawa. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar berkenan mewafatkan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang mengikuti ajaran dan tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Para bapak, saudara ibu, hadirin hadirat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Izinkan kami untuk membawakan sebuah kisah persahabatan paling indah, yang kalau bukan karena Allah yang menceritakan, kemudian Rasulullah SAW yang menyaksikan, niscaya akan ada di antara lisan-lisan kita yang berujar itu cuma dongeng. Kayaknya tidak mungkin terjadi. Tapi karena Allah yang maha hak, yang maha benar, firman-Nya sendiri yang mengisahkan, kemudian Rasul SAW menjadi saksi atas kejadian,
maka sungguh insan yang beriman tidak akan ragu sedikit pun dengan suatu momen keadaan yang pernah terjadi zaman dahulu dan patut untuk kita teladani, walaupun mungkin tidak akan mampu secara sempurna melaksanakan seperti apa yang mereka kerjakan. Adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Quran surat Al-Hasyr. Jadi makalahnya di Al-Quran ini. Surat Al-Hasyr ayat ke-9. Surat Al-Hasyr menikah berada di juz 28. Awal juz 28 ada surat Al-Mujadilah. Setelah Al-Mujadilah ada surat Al-Hasyr. Di ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Artinya, dan orang-orang Ansar yang lebih dulu tinggal di Madinah sebelum kedatangan orang Muhajir, mereka orang-orang Ansar mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, ke kota mereka di Madinah. Dan mereka orang-orang Ansar tidak hasad, tidak iri dengan keutamaan yang Allah berikan terhadap orang-orang Muhajirin. Dan mereka orang-orang Ansar lebih mendahulukan kepentingan orang Muhajirin di atas kepentingan mereka sendiri, walaupun mereka yaitu orang Ansar sama-sama butuh. Kemudian Allah tutup dengan statement, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang jiwanya dijauhkan dari asyuh, syuh menika pelit. Barang siapa yang jiwanya dijauhkan dari sifat pelit, maka mereka itulah orang-orang yang muflihun, yang beruntung, yang sukses, yang meraih kemenangan bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, ayat ini secara global sedang menceritakan dua golongan. Golongan apa kalian apa? Muhajirin, Ansar. Kalian Ansar. Muhajirin menika para sahabat Nabi ingkang hijrah saking pundi? Saking Mekah dan Madinah. Adapun Ansar menika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang asli penduduk Madinah lan membantu. Ansar itu dari kata nasrun. Nasrun apa itu apa? Pertolongan, bantuan. Mereka membantu segala keperluan urusan orang-orang Muhajirin. Sehingga yang akan kita lihat adalah
indahnya persahabatan, persaudaraan yang terjalin antara Muhajirin dan Ansar. Yang tadi kita bahasakan, kalau bukan Allah yang memberitahu, kalau bukan Rasul yang menjadi saksi, mungkin akan ada yang mengatakan, mustahil kayak kejadian, kayaknya mundur nih. Mari kita lihat betapa indahnya persaudaraan, persahabatan antara Muhajirin dan Ansar. Sebelum itu, di awal ayat Allah menyinggung kata-kata walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Ada kata-kata al-iman, sehingga persaudaraan mereka dibangun atas landasan keimanan. Dan kalau kita ditanya tentang keimanan, tentu para sahabat mereka adalah orang-orang yang keimanannya paling unggul. Di zaman ketika sulit untuk membuktikan berbagai tanda-tanda ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, mereka tetap yakin percaya. Sedikit kalau saya singgung untuk ada hadis menyebutkan yang sering kita dengar, dan Bapak Ibu juga mungkin sering dengar, tapi nggak tahu sudah benar-benar yakin atau tidak. Kalau ada lalat yang hinggap di minuman, kan Rasul ketinggalan apa? Dicelupkan sekalian. Dicelupkan, terus dibuang. Lalate nopo minumane? Lalatnya. Sing dibuang niku lalare nopo unjukane? Lalar. Orang loro-lorone. Yang dibuang lalatnya. Namun sebagian orang mungkin harus kena lalat. Kepripun? Cici ya. Padahal hari ini para peneliti telah membuktikan persis seperti yang disabdakan Rasul. Kenapa alasannya kok dicelupkan? Kata Rasul, karena sebelah atau salah satu sisi sayap lalat itu mengandung racun dan sebelah sisi lainnya mengandung penawar. Sehingga kalau dicelupkan lalatnya itu sudah netral, dibuang lalat. Itu disampaikan Rasul dulu ketika zaman belum memungkinkan melakukan pembuktian secara klinis ilmiah, tapi para sahabat sudah beriman. Baru akhir-akhir mungkin abad 19, abad 20 ini para peneliti melakukan penelitian dan terbukti memang benar seperti itu faktanya, bahwa sebelah sisi lalat sayapnya itu mengandung racun dan sisi sayap lainnya mengandung penawar. Oh, jebule kayak gue ya wis aku yakin. Apa? Yakin. Iya boleh percaya. Berarti percayanya bareng ilmuwan, kudu bareng Rasul. Itu sulitnya kita. Dan beda levelnya kita dibandingkan para sahabat. Apalagi selevel Abu Bakar As-Siddiq ketika seantero Makkah tidak percaya dengan Isra Mi'raj, apalagi Mi'raj. Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa kemana? Sidratil Muntaha, ke langit ketujuh, dan kembali ke dunia sebelum subuh, sebelum pagi. Maka seantero maka nggak ada yang percaya kecuali siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Keimanan yang utuh, keimanan yang tanpa ragu, sehingga mereka menjalankan setiap aturan petunjuk yang mereka yakin semuanya berbuah maslahat. Kita lihat seberapa indah persaudaraan itu yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Pertama, orang-orang Ansar yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta, gembira, menyambut dengan tangan terbuka ketika datang orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah.
cinta, senang, bahagia dan gembira. Padahal mayoritas kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah saat itu lebih banyak orang-orang yang ngapunten miskin. Dan kalaupun orang kaya, mereka cenderung telah menghabiskan, meninggalkan hartanya di Mekah, sehingga ke Madinah itu tidak bawa apa-apa kecuali pakaian dan tubuh. Saumpamane Bapak Ibu wonten tiyang muslim jenengan kertos niku muslim, rawuh teng daleme Bapak Ibu, teng griyane Bapak Ibu, orang gawa apa-apa. Pas lagi Bapak Ibu barang gawe maning kepripun? Senang kan orang? Senang. Orang gawa apa-apa, sendalan jepit, ya. Jangankan mobil motor, sepeda hotel bewok. Ribut kita. Bagaimana Anda akan menyikapi muslim datang ke rumah Anda nggak bawa apa-apa? Mari kita lihat seberapa pembuktian cintanya orang Ansor kepada orang Muhajirin, saudara sesama muslim. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Adapun redaksi yang saya bawakan ada di dalam Musnad Abd bin Humaid rahimahullah, namun mirip intinya, hanya redaksi terlak yang saya bawakan dari Musnad Abd bin Humaid. Seorang sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan di antara momen saat orang-orang Muhajirin awal datang ke Madinah. Kata Anas bin Malik, anna Abdurrahman bin Auf lamma qadima al-Madinah akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'd bin Rabi', bahwasanya Abdurrahman bin Auf ketika pertama datang ke Madinah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dipersaudarakan dengan Sa'd ibnu Rabi'. Walaupun gak punya hubungan nasab, tapi punya hubungan iman. Maka dipersaudarakan antara Abdurrahman kali sinten Sa'ad. Abdurrahman sebagai Muhajirin, Sa'ad sebagai Ansar. Abdurrahman datang dari Makkah tidak membawa apa-apa, walaupun dulunya di Makkah orang kaya raya, tapi demi mempertahankan agama semua ditinggalkan demi tetap bisa beribadah, demi tetap bisa istiqomah, demi tetap bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta dan semuanya ditinggalkan, sehingga ke Mekah, ke Madinah tidak bawa apa-apa. Maka sahabat Ansar yang bernama Sa'ad, beliau mengatakan kepada saudaranya yang baru ini, sahabatnya yang baru ini, yaitu Abdurrahman, kata Sa'ad, ya akhi, wahai saudaraku Abdurrahman, ini min aksari ahli Madinah malan. Ketahuilah, aku sahabat Sa'ad, si Ansar, sahabat Ansar, kulo menika salah setunggaling tiyang Madinah ingkang duwite paling akeh. Jadi jujur kali sinten? Kali konso. Kapan jujure? Dong lagi akeh duit. Orang pun dong lagi susah.
Aku lagi susah, tolonglah. Tapi dong kirinan nake duit, menang lah. Ya. Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, sadiq itu artinya teman. Di antara ya ungkapan bahasa Arab yang bermakna teman itu sadiqun. Ya, maaf, sadiqun. Ya, sadiqun yang panjang dalnya, sadiqun, teman. Sadiqun itu di antara sebab kenapa sadiq, teman disebut sadiq itu dari kata sodako, yang artinya apa? Jujur. Jadi teman itu jujur. Ya. Maka saat mengatakan aku adalah orang paling kaya di Madinah, fanzur syatra mali fakhudhu. Kalau kamu mau wahai Abdurrahman, silahkan kau pilih separuh hartaku yang paling bagus, yang paling berkualitas, ambil untukmu separuh harta. Sehingga oleh sebagian asatidzah dibuat permisalan, karena di Madinah itu mayoritas mereka mata pencahariannya itu bercocok tanam kurma. Sebagian asatidzah menggambarkan punya kebun kurma, ya, 2 kebun kurma yang sama-sama subur, pilih salah satu yang paling subur untukmu. Itu separuh hartanya ditawarkan. Tidak cukup sampai di situ, wa tahkim ra'atan, dan aku punya 2 istri. Fandur ayyatamu ma syi'ta hatta unzila laka min anha. Kau boleh memilih yang paling cantik dari keduanya, nanti aku ceraikan. Kalau sudah selesai iddah, kamu boleh nikahi. Inilah sebabnya kenapa di awal saya katakan kayaknya tak orang mungkin kejadian itu kalau ceritanya gak otentik. Ini masalahnya saksinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Dan terjadi. Yang ditawarkan bukan hanya separuh, bojo loro sijine tuwe. Bapak-bapak kurun sampai singkat nawani sing nawani siapa kira-kira? Kalau bapak-bapak misalkan ya ditawari seperti itu, kemungkinan besar akan menerima. Lo gak jaluk kok, boten nyuwun di paringi mosok rezeki di tolak kan gitu. Ya itulah kita. Kita memang pantasnya lahir zaman sekarang, bukan zaman sahabat. Loh memang kenapa? Mari kita lihat sikapnya Abdurrahman bin Auf ketika ditawari. Abdurrahman bin Auf ketika ditawari dengan 2 tawaran yang sangat menggiurkan itu, beliau justru mengatakan barakallahu laka wa baraka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi Anda, memberkahi harta Anda, memberkahi keluarga Anda. Dulluni 'alas suq. Saya cuma minta tolong satu, apa? Tunjukkan kepadaku pasar. Jadi orang langsung endi apa nih kebune endi bojone, tapi malah saya pengen tahu pasar di mana. Beliau ingin bekerja, beliau ingin memeras keringat membanting tulang, menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Dan itulah yang namanya pergaulan, interaksi, persaudaraan, persahabatan yang dilandasi iman. Ketika yang satu bersemangat totalitas untuk membantu, yang lain tidak menggantungkan
harapan kepada manusia, tidak berpangku tangan, selagi masih diberi kesehatan hidup bekerja. Masya Allah, itu iman yang melandasi sikap keduanya seperti itu. Abdurrahman bin Auf walaupun sejatinya kalau menerima tidak tercela, tapi memang beda levelnya. Dari saya katakan, makanya kita nggak lahir di zamannya Rasul. Kadang-kadang ada orang dia nggak mulai ini zaman Rasul tak cepat lebih surga nih. Dia apa malah naudzubillah orang iman. Kenapa Pak? Lho selevel melakukan pamane Kanjeng Rasul Abu Lahab, bibinya Ummu Jamil, paman yang lainnya Abu Thalib, yang selalu mendengar nasihat kebaikan diajak B dengan takdir dari Allah betul beriman. Jadi nggak usah berangan-angan untuk kayaknya aku uripe zaman Rasulullah wis yakin temenan betul surga. Nyatane benar kita wani kados niki mau sikape sejit karo modele sahabat. Nek sahabat matur nuwun kula pengen ngertos pasar mawon teng pundi ternyata damel. Nek kula kali jenengan ya ngene wong duwe kok gitu. Orang jalur orang kok gitu. Iman Abdurrahman bin Auf, beliau mungkin bisa jadi wallahu a'lam mengingat sabda Rasul bahwa kelak orang yang minta-minta pada hari kiamat, ya, yang menjadikan minta-minta itu pekerjaan seharian pada hari kiamat itu akan datang di hari kiamat tanpa sekerat daging pun di wajahnya. Datang ke hadapan Allah dalam kondisi wajahnya tanpa daging alias tengkorak awam, sebagai bentuk balasan setimpal. Kenapa? Di dunia ngapunten mengorbankan rasa malunya, sing penting oleh duit. Dan namanya malu biasanya kalau orang malu yang ditutupi apa ya? Wajahnya, isin lah. Maka kelak tidak punya wajah. Walaupun Abdurrahman tidak minta, tapi itulah kehormatan izzah, sehingga pantas yang dikirim untuk membantu selevel Sa'ad ibn Rabi' total setengahnya siap, nggak ada masalah. Bahkan istri, ya. Karena Abdurrahman ini nggak punya apa-apa ketika datang ke Madinah. Namun Abdurrahman benar-benar menunaikan prinsipnya, menjaga kehormatannya. Beliau ke pasar, menjadi simsar, kemudian berdagang. Tidak lama kemudian dapat sebiji kurma emas. Sebiji kurma gram kira-kira. Yus akeh ya, model nikah. Tahu-tahu ya lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul komentar, kok kayaknya penampilanmu beda wahai Abdurrahman, kamu sudah nikah ya? Iya wahai Rasul. Nah ini menunjukkan sedikit di fikih bahwa menikah itu nggak harus mengundang orang yang terhormat. Buktinya Rasul bertanya sama Abdurrahman, kamu sudah nikah ya? Berarti kan Kanjeng Rasul boten diundang. Kenapa? Modale anu cukup kurgota ukuran sekeluarga. Ya wis ora apa-apa. Jadi nggak usah susah-susah nganakaken mutangan nang kene bar rampung walimah akhirnya bingung. Ya. Abdurrahman bin Auf menikah tidak mengundang Rasulullah, padahal harusnya namun beliau orang paling layak diundang. Tapi Rasulullah bertanya, berarti kan nggak tahu kalau Abdurrahman sudah nikah. Masya Allah.
Sekarang kita ingin sedikit menyinggung apa sih motivasinya Sa'ad bin Ar-Rabi sehingga beliau total mau membantu, serius, setengah harta dan satu istrinya, walaupun akhirnya Abdurrahman berterima kasih tidak mau. Tapi motivasi apa yang membuat beliau ini Sa'ad bin Ar-Rabi benar-benar sungguh-sungguh untuk membantu, cinta dengan saudaranya yang datang ke Madinah? Iman yang seperti apa? Wallahu a'lam. Kita akan bawakan sebuah riwayat yang merupakan perkataan Ali bin Al-Husain bin Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib, yang bisa jadi ini menjadi jawaban kok para sahabat sebegitu totalnya, terutama Ansar, membantu orang muhajir. Ali bin Al-Husain bin Ali disebutkan dalam beberapa kitab sejarah, kalau datang orang fakir ke rumahnya muslim, maka Ali bin Al-Husain yang notabene diberi kelebihan harta, orang kaya, Ali bin Al-Husain bin Ali ini, beliau pun mengatakan marhaban biman jaa yahmilu anna zadana ilal akhirah. Kira-kira artinya sugeng rawuh panjenengan ingkang kersa bantu kula bekto bekal teng akhirat. Sugeng rawuh, selamat datang Anda yang sudah berkenan untuk membantu saya, meringankan saya, membawa bekal menuju akhirat. Ini mindsetnya orang kaya yang beriman, yang insya Allah akan sesudah. Kalau ada orang datang dan tahu dia muslim, apalagi muslimnya taat seperti Abdurrahman bin Auf, dia itu berkorban harta demi pertahankan agama, maka disambut dengan sukacita, dengan keyakinan ini orang datang untuk membantuku meringankan beban bekal menuju akhirat. Ngapunten, wong sudi sih abote apa mari akhirat? Wong sudi abote akhirat napa? Kakek duit. Gini, loh, bukannya nek duit akeh malah jadi gampang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Yadkhulu al-fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya'i bi 500 'amin nisfi yawm. Orang-orang fakir ketika hidup di dunia, mereka bersabar, mereka tetap beribadah walaupun kondisinya secara harta kekurangan, mereka akan masuk surga lebih dulu dibandingkan orang-orang kaya dengan jarak setengah hari. Setengah hari terbudi tengah akhirat. Nek perhitungan tentunya pinten 500 tahun. Orang fakir yang beriman, bersabar, meninggal dalam keadaan Islam akan masuk surga lebih dulu dibandingkan orang kaya yang telat, jaraknya pinten 500 tahun. Padahal jenengan ngapunten Bapak Ibu tentunya urip pinten tahun? 1000 tahun. Mboten nggih. Paling ya suwikan. Angger mboten pinten 70 ana sing 100 siji loro di antara 1000 ya. Ali bin Al-Husain ini tahu benar, paham hadis ini. Sebagaimana para sahabat juga paham hadis ini. Maka ketika mereka membantu, benar-benar harapannya supaya di akhirat nanti
tidak kelebihan beban sehingga telat masuk surga. Berapa ratus tahun? 500 tahun di bawah terik matahari yang begitu menyengat karena didekatkan oleh Allah sedekat-dekatnya. Na'udzubillahi min su'i yaumil qiyamah. Kita berdoa kepada Allah dari kondisi buruk hari kiamat. Makanya ngapunten kula tanglet Bapak Ibu. Abu Bakar wong sugih apa wong melarat? Abu Bakar wong sugih wong melarat? Sugih, kaya raya, tapi wallahu a'lam gak telat masuk surga. Kenapa saya mengatakan itu? Ketika Rasul memberikan kabar gembira tentang 10 orang yang masuk surga, nomor 1 sinten? Abu Bakar. Salah satu kiatnya adalah beliau pernah dalam satu momen menyedekahkan seluruh hartanya. Kayak nopo beban akhirat ini. Kayaknya makanya saya bilang Bapak Ibu, di awal saya bilang ke orang Al-Quran sing nyebutakan kan Rasul saksi deh kayaknya takut nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam suatu perangan kekurangan dana, sedangkan kaum musyrikin akan datang menyerang, maka beliau motivasi kepada kaum muslimin untuk bersedekah. Umar datang membawa separuh hartanya dengan ujaran, kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar karena aku bersedekah separuh harta. Diterima masuk separuh harta. Ternyata untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu datang membawa semua hartanya. Akhirnya Umar mengatakan, tidak akan mungkin sekalipun aku mengalahkan Abu Bakar. Tentu Bapak Ibu, saya tidak ingin Bapak Ibu kemudian nekat sedekah mentongan duit kalian. Kenapa? Iman itu tingkatannya berbeda-beda. Makanya Rasulullah sama Abu Bakar sedekah semua harta diterima. Umar sedekah setengah harta diterima. Tapi kalau nggak keliru antara Sa'ad bin Abi Waqqas atau Anas bin Malik, saya nggak lupa. Ketika dalam kondisi sakit keras ingin mewasiatkan semua hartanya di jalan Allah, kata Rasul nggak boleh. Setengah nggak boleh. Sepertiga boleh, dan itu sudah kebanyakan. Jadi Rasul itu menyikapi manusia itu tidak sama, melihat kondisi. Abu Bakar kenapa diperbolehkan? Dalam sebagian keterangan dari sebagian ahli ilmu, Abu Bakar itu sudah berhasil mendidik dengan izin Allah, kemudian dengan sebab kesungguhan Abu Bakar mendidik keluarganya, sehingga kalau hartanya, tabungannya, semuanya yang direkanin dinolkan, disedekahkan, keluarganya orang misu-misu bahasa orang Jawa Timur. Lu jadi gentok dewek mangan apa? Ya teman segar. Bisa dicari lagi. Dan benar Allah jamin kehidupan keluarga Abu Bakar. Di antara keluarga sahabat yang Masya Allah, kakeknya, anaknya, cucunya semuanya Islam, semuanya beriman. Itu Abu Bakar. Itu jarang terjadi di sahabat. Ada sahabat anaknya iman, tapi bapaknya tidak. Ada sahabat bapaknya iman, anaknya kafir. Tapi kalau Abu Bakar ke atas beriman, ke bawah beriman. Ya. Poinnya yang ingin saya tekankan di sini adalah apa? Bukan supaya Bapak Ibu menyediakan seluruh harta, gitu. Setengah harta mungkin juga belum kuat. Tapi poinnya adalah bagaimana kita berusaha untuk menyambut mereka yang mungkin butuh dengan sambutan cinta, membantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Apalagi bagi yang diberi kelebihan harta. Ingat, apa jenengan kerso
tentunya urip orang masih 100 tahun terpada masyarakat telat 500 tahun. Dia nggak terlatih selamat. Dong lagi ditakoniknya duit sekarang di gue apa sebule orang halal misalkan akhirnya nanggudik mampir tak neraka. Naudzubillahi minta. Kalau jenengan kerso untuk kemudian telat dengan tanggungan resiko yang bisa jadi naudzubillah harus mampir ke neraka, ya. Tapi kalau ingin cepat seperti Abu Bakar As-Siddiq, ingin dipermudah, ingin diperingan bekalnya, itulah sikapnya Sa'ad bin Rabi', itulah sikapnya Ali bin Al-Husayn. Marhaban biman jaa yahmilu anna zadana ilal akhirah. Selamat datang Anda yang berkenan untuk membantu saya. Jadi si kaya merasa dibantu oleh maaf si miskin, bukan sebaliknya. Dan itu real. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian wahai kaum muslimin ditolong oleh Allah dengan sebab orang-orang yang lemah. Dan salah satu pertolongan yang paling dibutuhkan seorang muslim kapan? Nanti di pada mahsyar, kondisi yang paling berat. Bahkan hadis lengkapnya tunsarun wa turzaqun, ditolong dan diberi rezeki. Dengan sebab siapa? Orang-orang yang makanya iman kalau sudah benar-benar seperti para sahabat, kamu itu buahnya itu sangat manis. Kalau masyarakat kita hari ini bisa mempraktekkan model persahabatan persaudaraannya antara Muhajirin Ansor, kinten-kinten uripe ribut gemah ripah lojina toto tentrem kartura. Artinya sih nunggu ini mereka walaupun mungkin tidak bisa sehebat mereka, tapi setidaknya nilai kebaikannya menyambut, tidak bersemut ya. Kalau kita punya kelebihan harta, membantu yang kita bisa ya. Ini satu sifat. Sisa 10 menit saya singkat. Sifat yang kedua, keindahan yang kedua persahabatan Ansar dengan Muhajirin. Allah Ta'ala berfirman, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka orang-orang Ansar tidak merasa iri, hasad, dengki ketika Allah memberikan keutamaan, kelebihan terhadap orang Muhajirin. Kalau persaudaraan itu dibangun dengan landasan iman yang benar keimanannya, niscaya tidak ada yang namanya iri, dengki, hasad. Muhajirin dengan Ansar oleh Allah Ta'ala lebih dimuliakan Muhajirin. Kenapa? Mereka masuk Islam duluan. Padahal sing bantu Muhajirin teng Madinah sinten? Ansar. Sing ngurus-ngurusi apa-apanya sinten? Ansar. Tapi Allah tetap memuliakan Muhajirin di atas Ansar. Dan orang Ansar karena keimanan mereka tidak iri, tidak hasad. Bapak Ibu yang kami hormati, kadang-kadang semoga di sini nggak ada yang demikian. Kini kaya padolih MDG aku sing oleh MDG muslim atau senes? Muslim insyaallah ya. Nah terus dengan derek diparingi takdire sinten? Allah. Am yahsab
ayahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Apakah orang-orang itu iri dengan karunia yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya? Ini pertanyaan gak butuh jawaban, tapi sindiran. Lalu itu mereka diberikan takdirnya Allah. Ketika kita nggak diberi juga takdirnya Allah. Dan takdir Allah bagi seorang muslim insya Allah yang terbaik. Yang terbaik ya. Ada lagi, mungkin maaf kalau di sini ada tenaga pengajar, si pegawaiane masak, urusannya panganan malah lebih gede gajinya. Sing didik anak-anak malah viral ora misalnya. Ya. Pribadi. Ya mungkin kalau mau menyampaikan empat mata ke yang berwenang. Tapi kalau kemudian misalkan alhamdulillah sampai demo atau memviralkan di sosial media, khawatir, saya tidak menjustifikasi, tidak memastikan, khawatir itu muncul karena bisikan setan berupa apa? Hasad, iri. Loh tapi kan aku ya, pokoknya dari agar wis urusannya perasaan, ngomong apa baik tetap ada, tapi kan ya. Karena semua karunia Allah diletakkan pada hambanya, terserah. Terutama urusan dunia, duit, harta, jabatan, itu urusan dunia. Dan ketika Allah menghalangi dalam tanda kutip seseorang untuk mendapatkan harta, makanan, jabatan, itu bukan karena Allah benci, bukan karena Allah tidak adil, bahkan seringkali karena Allah sayang dan cinta. Dan itulah kenapa Rasul SAW beliau pernah bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan, Allah apabila mencintai hambanya, yahmihi au kama yahmi ahadikum al-marid min ahlihi au kama. Kalau Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hambanya dari harta dunia, seperti jenengan menjaga keluarga yang sakit. Bapak Ibu menawi wonten keluarganya ingkang gerah teng rumah sakit, terus keluarganya aku tuh kena es krim lah, karo penduan lah, karo seblak sing pedes lah, padahal lagi diinfus. Jenengan pripun paringi mboten? Doa ngerputan dok dari ora sayang pripun? Justru ketika tidak memberi itu tanda sayang. Kalau memberi justru malah kepengen sing mati sing meriang ben cepet. Orang sayang karena kondisinya lagi sakit. Orang ketika kena hasad itu lagi sakit, hatinya lagi sehat, lagi sakit. Allah itu latif, dan diantara pemaknaan latif, kalau Allah berbuat, perbuatan Allah kadang sulit untuk dipahami oleh hambanya, tapi pasti ada hikmah di balik apa yang Allah takdirkan, sehingga orang-orang Ansor tidak menaruh hasad iri ketika orang Muhajirin dikaruniai keutamaan lebih dibandingkan mereka. Yang terakhir, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang Ansor lebih mendahulukan kepentingan Muhajirin walaupun orang Ansor sendiri butuh. Kita langsung bacakan sebuah riwayat yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan juga dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika turun firman Allah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah.
ini ada asbab nuzulnya, atau kalau nggak bisa dikatakan asbab nuzul, ada keterkaitan dengan suatu kejadian antara Muhajirin Ansor. Apa itu? Saya tidak baca Arabnya untuk mengefisiensi waktu. Suatu ketika ada orang datang kepada Rasulullah dalam kondisi kehabisan hartanya, terkena musibah sehingga ludes, dia tidak punya apa-apa. Maka Rasulullah SAW beliau kemudian mengutus utusan menanyakan ke semua istri, ada nggak makanan yang bisa disuguhkan untuk tamu? Ternyata semua istri yang menjawab lagi orang duit, dan itu real, memang sedang tidak punya. Dan ini Masya Allah Bapak Ibu, wong sesoleh Kanjeng Rasul paling soleh sejagat raya bisa wonten dinten ora duwe panganan. Ada hari di mana beliau nggak punya makanan untuk bisa dimakan. Kalau kita, alhamdulillah lah ya, insya Allah. Padahal kita jauh di bawah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika istrinya menjawab semuanya nggak ada yang punya makanan, maka Rasulullah SAW mengumumkan di tengah para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Maka ada seorang Ansor yang mengangkat tangan dan berkata, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul, aku siap menjamu tamu Anda. Maka dibawalah tamu tersebut ke rumahnya, rumah si Ansor. Sampai di rumah, si tamu dipersilakan untuk menunggu di depan, ya boleh dikatakan di ruang tamu. Sang tuan rumah masuk ke rumahnya, bertemu istrinya, bertanya, kita punya makanan apa? Kata istrinya, nggak ada kecuali satu porsi makanan untuk anak kita malam nanti. Satu porsi makanan untuk anak kita malam nanti. Maka kata sang suami, si Ansor ini kepada istrinya, nanti kalau menjelang malam kamu ajak anak kita tidur sebelum makan, supaya dia paling tidak mengurangi rasa lapar dan makanannya masih utuh. Setelah itu kita jamu tamu kita dengan makanan itu, yang sepiring itu, yang seporsi itu. Kita matikan lampu, kita menghadap piring juga di meja yang sama, tapi piring kita kosong, tamu kita biar bisa makan dengan tenang dan tidak merasa terkewuh. Dan saya menunjukkan kan petang gitu, lampunya dimatikan juga sendiri. Singkat cerita, malam berlalu, pagi harinya sahabat tamunya Rasul datang ke Rasul bersama dengan Ansor. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira bahwa Allah takjub dengan orang Ansor itu. Sing takjub sinten? Allah, bukan manusia, bukan presiden, bukan raja, tapi Malikul Amlak, Ahkamul Hakimin, Arhamur Rahimin. Takjub dengan sifat orang Ansor itu, yang padahal mereka butuh untuk diri mereka, untuk anak-anak mereka, tapi karena ini ada orang baru ketimpa musibah, habis seluruh harta bendanya, maka siap untuk menjamunya. Itulah yang disebut wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, kalau ini bukan Al-Quran, bukan hadis, mungkin ada komentar, lah kayaknya tak angel gitu. Kayaknya tak angel. Tapi itulah ciri orang yang menang
Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang dijauhkan jiwanya dari sifat pelit, itulah orang yang muflih, orang yang beruntung, yang sukses, yang menang. Abenditen Bapak Ibu midhanetaken hayya 'alal falah. Apa sih kuno? Mari menuju al-falah, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Di antara caranya adalah apa? Mengikis sifat pelit. Ya. Maka kita harus berusaha berlatih. Ya, orang akan sedekah 1.000, 2.000, 5.000. Kalau hartanya lebih 1.000, kalau lebih lagi 1 juta. Ya. Kalau lebih lagi 50 juta. Ada insya Allah bagi hamba yang beriman. Ya. Baik, sudah jam 11 Bapak Ibu. Ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Kita mungkin tidak bisa mencontoh persis keajaiban dan keindahan persahabatan antara sahabat Muhajirin dan Ansor, namun setidaknya kita berusaha untuk meneladani dari hal-hal yang ya sederhana. Mungkin ketika buka puasa, sebelum kita makan, kita hidangkan dulu untuk saudara kita. Ya, monggo kunjungane berbuka, monggo. Ya, itu bisa mendahulukan orang lain. Walaupun dia butuh, sama-sama butuh pengen buka puasa, tapi mendahulukan saudaranya. Enggak, contoh-contoh yang lain yang sederhana, enggak usah yang terlalu berat-berat dulu. Ya, dari hal-hal yang kecil yang kita bisa kerjakan dengan izin Allah. Dengan itu semoga kita berharap Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang muflih, yang beruntung. Allahumma amin. Para potensi lembaga tidak tanpa menantu simbotan sketsa dan para punten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.